Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Alifia Hidayah dengan NPM 253020037 dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Pangan kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila dengan 6 pokok pembahasan utama. Pendidikan Pancasila merupakan bagian fundamental dalam sistem pendidikan nasional. Tujuannya tidak hanya membuat peserta didik mengenal 5 sila saja, tetapi juga memahami makna nilai serta fungsinya dalam kehidupan nyata. Pendidikan Pancasila berusaha membentuk manusia Indonesia yang berkarakter kuat, memiliki integritas, menghormati keberagaman, serta mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Di tengah perkembangan globalisasi, tantangan moral dan sosial semakin kompleks. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan Pancasila sangat penting untuk menjadi jati diri bahasa, memperkuat persatuan, dan meneguhkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara kita. Pemahaman terhadap Pancasila bukan hanya tugas akademis, tetapi juga bagian dan upaya menjalankan peran sebagai warga negara yang baik. Dengan memahami Pancasila secara mendalam, kita dapat menumbuhkan kesadaran diri untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai, beradab, dan berkeadilan. Kedua, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Untuk memahami Pancasila secara utuh, kita harus meninjau kembali sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang kini terhimpun dalam Pancasila sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam kehidupan masyarakat Nusantara, nilai gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman telah lama menjadi budaya yang mengikat kehidupan bersama. Pada masa penjajahan, nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan yang menyatukan rakyat dalam melawan penindasan. Kebangkitan Nasional tahun 1908. Melalui organisasi Budi Utomo, Pergerakan Serikat Islam hingga Sumpah Pemuda 1928, semuanya mengandung nilai-nilai Pancasila seperti semangat persatuan, kesadaran kebangsaan, dan perjuangan terhadap ketidakadilan. Ketika memasuki tahun 1945, BPUPKI mulai merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Suyopomo, dan terutama Insinyur Soekarno memberikan gagasan mengenai dasar negara yang mencerminkan kepribadian bangsa. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi 5 prinsip dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Setelah melewati proses perdebatan dan musyawarah, rumusan Pancasila disepakati dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil refleksi panjang dari pengalaman hidup bangsa Indonesia, sehingga memiliki legalitas historis dan filosofi yang kuat. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki kehidupan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah pondasi yang menentukan arah, tujuan, dan sistem penyelenggaraan negara. Semua peraturan, kebijakan, dan keputusan pemerintahan harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kelima sila Pancasila menggambarkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang religius, humanis, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar moral dan spiritual bangsa. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi pedoman memperlakukan manusia secara bermartabat.
Sila Persatuan Indonesia memastikan bahwa Indonesia tetap utuh meskipun penuh keberagaman. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, menjadi landasan sistem demokrasi musyawarah. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia memiliki fondasi kokoh untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, bermoral, dan beradab. Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika dipahami, sistem filsafat merupakan satu kesatuan gagasan yang saling berhubungan. Pancasila bukan hanya kumpulan nilai, tetapi suatu pandangan hidup yang memberikan arah bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem filsafat Pancasila mencakup 3 aspek utama. Ontologi, yaitu pandangan tentang hakikat manusia, masyarakat, dan negara Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan antara individu dan kelompok. Epistemologi, yaitu cara berpikir, musyawarah, dan proses mencari kebenaran melalui kebijaksanaan bersama. Aksiologi, yaitu nilai-nilai moral yang terkandung dalam tiap Pancasila sebagai pedoman berperilaku. Setiap sila memiliki fungsi yang saling melengkapi. Sila pertama memberikan landasan spiritual, sila kedua mengatur hubungan antar manusia, sila ketiga mempersatukan bangsa, sila keempat mengatur tata cara bermusyawarah, dan sila kelima menjadi tujuan ideal seluruh sila. Sebagai filsafat bangsa, Pancasila membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan, bagaimana kita memahami kebenaran, dan bagaimana kita membentuk tindakan yang baik dan benar. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan sistem filsafat, tetapi juga menjadi sistem etika yang mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Etika Pancasila bersifat praktis dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik pribadi, sosial, maupun kenegaraan. Etika ketuhanan mendorong masyarakat untuk hidup berdasarkan nilai keimanan, saling menghormati, kepercayaan, dan tidak memaksakan keyakinan. Etika kemanusiaan mengajarkan pentingnya perlakuan adil, penghormatan hak asasi manusia, serta empati terhadap sesama. Etika persatuan menekankan pentingnya menghargai perbedaan budaya, suku, dan agama demi menjaga kesatuan. Etika kerakyatan menuntut kita untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah, bukan kekerasan atau egoisme pribadi. Etika keadilan sosial mengingatkan kita untuk berperilaku adil, menjunjung kejujuran, peduli kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Dengan menjalankan etika Pancasila, kehidupan bermasyarakat dapat berjalan secara harmonis, rukun, dan saling menghargai. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Konteks ketatanegaraan, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional, artinya semua undang-undang, peraturan pemerintahan, hingga kebijakan daerah harus memacu pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh lembaga negara seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga lainnya wajib menjalankan wewenang sesuai prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dalam sistem pemerintahan yang demokratis, mekanisme pemilihan umum, penegakan hak asasi manusia, pembentukan lembaga negara, pelaksanaan pembangunan nasional, dan pembinaan persatuan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai roh ketatanegaraan Indonesia dapat membangun sistem politik dan hukum yang stabil, berkeadilan, serta mampu melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kesimpulannya, Pancasila adalah identitas, dasar, dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari sejarah perjuangan panjang bangsa, berfungsi sebagai dasar negara, menjadi sistem filsafat dan etika, serta menjadi pedoman
utama dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila, kita diingatkan untuk terus menghayati nilai-nilai luhur bangsa dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.